Oke, Anda harus memiliki karakter-karakter yang baik yang bisa mendukung kesuksesan milik Anda. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arifin. Pada kesempatan ini saya sampaikan tutorial motivasi kepada Anda tentang pentingnya kita memiliki sebuah soft skill. Oke, masih ingat tentang yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu? Untuk mendapatkan kesuksesan pada hidup ini, maka tidak hanya sebuah smart. Oke, kita tidak hanya cukup pintar dalam hidup ini. Tidak hanya hard skill saja yang kita miliki, tapi kita harus juga memiliki namanya soft skill, atau biasanya kadang-kadang orang menyebut dengan SQ, spiritual quotient. Jadi orang harus memiliki namanya karakter-karakter yang baik untuk mendapatkan kesuksesan ini, terutama dalam kesuksesan bisnis ataupun dalam kesuksesan karir Anda. Oke, ada seseorang yang kapan hari membantah saya, lupa, bukankah kita yang penting kerja dengan baik? Saya katakan tidak. Kerja yang baik atau katakan hard skill, sebagaimanapun pinternya Anda atau seberapa ahlinya Anda, itu tidak menjamin kesuksesan yang Anda miliki. Oke, saya ulangi lagi. Walaupun Anda pintar, walaupun Anda ahli, itu tidak akan menjamin 100% kesuksesan milik Anda. Kenapa? Karena ada sisi yang lain harus Anda lengkapi, yaitu disebut dengan namanya soft skill. Oke, Anda harus memiliki karakter-karakter yang baik yang bisa mendukung kesuksesan milik Anda. Anda harus memilikinya, atau disebut dengan spiritual quotient. Oke, ini ada sebuah kisah, ada sebuah contoh. Ada seorang oknum, saya katakan oknum, ada seorang oknum pejabat yang dia oke lah, dia smart, dia cerdas. Namun apa yang terjadi? Dia tidak memiliki sebuah soft skill. Ya, soft skillnya dia merupakan tentang soft skill. Dia merupakan spiritual quotient untuk memiliki karakter-karakter yang baik. Apa yang terjadi? Dia oke, kerjanya oke. Ya. Dia sukses, bahkan menempati posisi yang luar biasa. Menempati posisi yang luar biasa. Namun, dia memiliki kebiasaan suka mengunjungi janda. Mohon maaf, sudah tahu janda ya. Ini bukan cuma mengunjungi, tapi mengunjungi dalam hal negatif. Malam-malam ke rumah janda karena merasa punya posisi, punya jabatan yang tinggi. Mungkin dia merasa tidak masalah. Itu di luar kerja, di luar jam kerja. Jadi di luar jam kerja dia melakukan itu. Kalau untuk tujuan positif mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi untuk hal yang negatif, untuk hal-hal yang negatif, malam-malam mendatangi janda. Anda bisa bayangkan, misalkan kalau mendatangi janda sampai jam 9 atau jam 10 malam ataupun jam 11 malam. Bagaimana mau mengatakan itu hal yang positif? Anda bisa tebak apa yang terjadi. Dan ternyata kebiasaan ini tidak bisa dimaafkan. Dan akhirnya suatu saat, suatu hari, masyarakat yang sudah mengetahui gelagat yang kurang bagus, yang mengetahui gelagat-gelagat kegiatan dari oknum ini, akhirnya mereka bermusyawarah. Ya, mereka bermusyawarah, mengumpulkan banyak warga. Oke. Dan pada suatu malam, ketika si oknum ini bersama, berduaan dengan si janda tadi, oke, karena jandanya cantik, pada malam dia tidak pernah menduga apa yang terjadi. Digerebek oleh warga, ya, digerebek oleh warga, jadi ramai, jadi heboh, ya. Jadi malah pejabatnya digerebek oleh warga. Dan apa yang terjadi? Dan kemudian diproses sampai akhirnya warga menghendaki untuk oknum ini tidak melanjutkan profesinya. Akhirnya oknum pejabat ini dipecat dari profesi yang sebenarnya sudah sangat luar biasa dengan posisi yang sangat tinggi, karena masyarakat tidak ingin melihat ada kerusakan di tempat itu.
Jadi contoh ini kita bisa melihat ya teman-teman, bisa melihat bahwasanya untuk sukses tidak hanya smart, tidak hanya hard skill saja. Jadi tidak hanya knowledge, pengetahuan saja yang harus kita miliki, tidak hanya keahlian saja yang harus kita miliki, tapi ingat ada soft skill, ada namanya karakter-karakter baik yang harus kita miliki untuk mendukung kesuksesan kita. Tanpa memiliki karakter yang baik, ada saatnya seseorang akan terhilangkan. Oke, ini contoh kecil yang tanpa saya mau menyebut namanya. Semoga dengan tutorial motivasi ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila kita ingin sukses dalam hidup ini, entah itu dalam karir kita, dalam bisnis kita, maka milikilah yang pertama adalah hard skill, miliki kepandaian. Kita harus pandai. Oke, banyak belajar. Kita harus banyak belajar bagaimana untuk bisa menciptakan usaha. Demikian juga ketika kita misalkan dalam sebuah hidup dalam sebuah perusahaan ataupun apa, untuk meningkatkan karir kita harus juga menguasai pekerjaan kita. Kita harus paham dengan pekerjaan kita, kuasai pekerjaan kita, ilmu-ilmu itu harus kita kuasai. Dan jangan lupakan yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan adalah soft skill, miliki high personality, miliki good personality, miliki karakter-karakter yang baik yang bisa mendukung kesuksesan itu. Tanpa karakter yang baik, akan ada waktunya kemungkinan seseorang akan dihilangkan. Oke, semoga motivasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, sukses buat kita semuanya. Jangan pelit-pelit untuk share video ini ke teman-teman Anda semuanya, supaya kita bisa sukses bareng-bareng. Sampai ketemu dengan tutorial-tutorial motivasi yang lain pada kesempatan mendatang. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.